Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5, yang mana kita masih di jilid 5A, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dan masih ketinggalan bahasan sebelumnya, bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5 ya. Oke, untuk kali ini akan kita bahas di tema 1, subtema 1, pendamping pembelajaran 2 ya. Ini ada di halaman 5 ya. Dimulai dengan muatan pelajaran SBDP ya, tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita ya? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Jadi mungkin satu buah gambar boleh, beberapa buah gambar juga boleh ya, yang berurutan, sehingga dapat membentuk sebuah cerita. Itu yang dinamakan gambar cerita. Oke, kita ke halaman berikutnya ya. Nih, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, ini gambar ilustrasi itu seperti ini ya. Oke. Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sebuah cerita. Dengan menggunakan gambar ilustrasi, cerita tersebut akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, gambar ilustrasi sendiri itu dibedakan menjadi dua ya. Ada gambar berupa foto dan gambar tangan. Ini yang gambar berupa foto. Nah, ini yang gambar berupa tangan ya, gambar tangan. Nah, gambar tangan itu umumnya menggunakan aplikasi penyunting gambar di komputer, atau bisa juga kita gambar secara manual ya. Ini adalah beberapa contoh gambar ilustrasi lah. Ini untuk membuat gambar ilustrasi yang kita perlukan adalah yang pertama, menentukan tema yang sesuai dengan teks. Misalnya kita temanya tentang binatang ya. Kemudian setelah itu membuat sketsa menggunakan pensil. Yang ketiga, mewarnai gambar menggunakan alat mewarnai agar lebih menarik. Nah, itu langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi ya adik-adik sekalian. Nah, oke, sekarang kita ke ayo berlatih. Nah, nomor 1, apa saja langkah-langkah yang tepat untuk membuat gambar ilustrasi? Lah, ini di atasnya masih ada ya. Ada 3 ya langkah-langkah yang tepat dalam membuat gambar ilustrasi. Oke, di sini juga saya tuliskan ya. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi ya. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat sketsa menggunakan pensil. Dan yang ketiga adalah mewarnai gambar agar lebih menarik. Itu langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pilihlah salah satu cerita berikut, lalu buatlah gambar ilustrasi tersebut menggunakan media kertas dan alat mewarnai berupa pensil warna atau krayon. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Di sini ada 2 cerita, disuruh memilih salah satu. Misalnya, cerita yang pertama, Made memelihara hewan. Dia memelihara seekor kucing. Setiap hari, Made rajin memberi makan berupa ikan dan kucingnya. Nah, gambar ilustrasinya seperti apa? Oke, adik-adik mungkin bisa membuat gambar seperti ini ya. Jadi gambar seorang anak, kemudian ada kucingnya ya, kemudian diberi makan ikan. Mungkin di sini kasih tambahan gambar ikan. Ini contoh gambar ilustrasi. Made suka memelihara hewan, yaitu kucing ya. Itu ya adik-adik sekalian. Kemudian yang kedua, cerita yang kedua, ini ada anak gajah merasa sangat sedih karena terpisah dari kelompoknya. Dia menceritakannya kepada kancil sekaligus meminta bantuan kepadanya. Lah, mungkin di sini juga adik-adik bisa menggambar gajah ya, menggambar seekor gajah, gambar ilustrasi seekor gajah. Kemudian sama gambar kancil. Dan di sini saya gambar gajah tapi jelek ya adik-adik sekalian. Ini contoh gajahnya, nanti tinggal ditambah 1 gambar yaitu kancil ya. Mungkin seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk ayo berlatih
di halaman 6. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang alat gerak hewan dan fungsinya ya, muatan IPA. Jadi setiap hewan itu memiliki alat gerak. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Nah, ini misalnya ikan itu hidupnya di air, maka tentunya dia butuh berenang ya, sehingga dia memiliki alat gerak yang namanya sirip dan ekor untuk berenang. Kemudian ada amfibi ya, alat geraknya kaki. Ini fungsinya untuk berjalan, melompat dan berenang. Ini contohnya adalah katak ya. Kemudian reptil. Nah, reptil itu hewan melata ya. Nah, alat geraknya berupa kaki, ini untuk buaya, kemudian otot perut untuk ular, dan kaki dayung untuk penyu. Nah, fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian ada hewan lagi misalnya burung. Alat geraknya berupa sayap. Nah, ada juga kalau burung unta itu alat geraknya berupa kaki ya. Nah, kalau sebagian besar burung biasanya alat geraknya adalah sayap. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian yang kelima ada hewan mamalia ya, atau menyusui ya. Hewan mamalia itu alat geraknya berupa kaki. Itu contohnya adalah kerbau, sapi, kuda, kambing ya. Kemudian ada sirip. Nah, contohnya paus dan lumba-lumba ini termasuk mamalia. Nah, fungsi alat geraknya tentunya untuk berjalan, berlari, melompat. Nah, kalau sirip ini fungsinya untuk berenang karena di dalam air. Itu ya adik-adik sekalian tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, di sini ada keterampilan kinerja produk. Adik-adik diminta untuk membuat model alat gerak hewan. Nah, silahkan bisa dikerjakan ya. Jadi diminta nanti mencari 5 gambar hewan. Nah, 5 gambar hewan, bisa sapi, bisa ikan ya, burung ya. Kemudian setelah itu digunting gambar hewan tersebut pada bagian-bagian tubuhnya, dipotong-potong, kemudian dirangkai. Nah, setelah dipotong-potong, dirangkai kembali ya dengan rapi. Nah, ini buatlah alat gerak hewan pada gambar dapat digerakkan sesuai cara geraknya. Jadi dipotong-potong nanti dibuat seperti wayang itu ya, jadi bisa digerakkan di setiap alat geraknya. Oke, mungkin itu untuk muatan pelajaran IPA. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu bahasa Indonesia ya, masih di pembelajaran 2. Menentukan ide pokok dan kalimat utama ya. Jadi sebelumnya kita telah belajar tentang ide pokok dan cara menentukan di dalam sebuah teks. Jadi dalam satu paragraf atau teks itu ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Itu kalimat utama ya. Oke. Sekarang kita ke Ayo Berlatih. Di sini ada sebuah teks, kita baca terlebih dahulu. Kehidupan burung. Burung termasuk jenis unggas. Burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Ciri-ciri burung adalah permukaan kulitnya ditutupi bulu, memiliki paruh, memiliki sepasang kaki dan sepasang sayap. Beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Pada tulang sayap burung terdapat rongga yang memudahkan untuk terbang. Jadi di tulang sayap burung itu terdapat rongga ya, yang fungsinya untuk memudahkan saat terbang. Saat terbang, burung menggerakkan otot sayapnya untuk mengepakkan sayap. Otot-otot tersebut yang menjadi tenaga pendorong untuk dapat terbang ke angkasa. Ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang, misalnya burung onta dan penguin ya. Itu dua burung ini tidak bisa terbang ya. Dia bisanya hanya berjalan dan berlari. Kedua jenis burung tersebut tidak menggunakan sayapnya untuk terbang. Burung unta lebih sering menggunakan kaki untuk berlari saat berada dalam bahaya. Sedangkan penguin menggunakan kakinya untuk membantu berenang dan menyelam di dalam air ketika mencari ikan. Itu ya tentang kehidupan burung. Selanjutnya, pertanyaan pertama, apa informasi yang disampaikan dalam teks tersebut? Oke. Itu yang nomor 1 di sini udah saya tuliskan ya adik-adik sekalian. Jadi informasi yang kita dapatkan adalah tentang ciri-ciri burung dan jenis burung. Itu untuk soal nomor 1. Lanjut ke nomor 2, apa ide pokok pada paragraf pertama? Ide pokok paragraf pertama adalah burung termasuk jenis hewan unggas. Itu untuk soal nomor 2 ya. Kemudian untuk soal nomor 3,
di manakah letak kalimat utama pada paragraf kedua? Nah, letak kalimat utama berada di awal paragraf ya, di awal paragraf. Berarti di sini ya, beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya itu. Oke, kemudian nomor 4, apa kalimat utama yang terdapat pada paragraf ketiga? Kalimat utama pada paragraf ketiga. Nah, ini ya. Ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang ya. Jadi ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Ini menurut saya sampai sini ya, Adik-adik sekalian. Itu untuk soal nomor 4 ya. Jadi ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Selanjutnya untuk nomor 5, apa ide pokok yang terdapat pada paragraf kedua dan ketiga? Nah, ide pokoknya ini ya. Untuk paragraf kedua, jenis burung yang dapat terbang, sedangkan ide pokok paragraf yang ketiga, jenis burung yang tidak dapat terbang ya. Tadi yang tidak dapat terbang ada burung unta dan penguin. Lanjut ke nomor 5, ceritakan kembali keseluruhan ide pokok di atas menggunakan bahasamu sendiri. Oke ya, di sini sudah saya ceritakan ya. Untuk yang nomor 6, burung termasuk jenis unggas. Ada beberapa jenis burung yang dapat terbang dan ada jenis burung yang tidak dapat terbang. Nah, itu ya inti dari ide pokok keseluruhan dari teks tersebut. Oke, untuk pendamping pembelajaran 2 sudah kita bahas ya. Untuk pendamping pembelajaran 3 kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.